Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku seiman setakwa yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji. Kalau kemarin kita membahas tentang Allah memberikan sodoran, memberikan sebuah tawaran bisnis yang tiada bangkrut, bisnis yang akan menyelamatkan, bisnis yang di situ membuat kehidupan seperti di surga, yaitu bisnisnya apa? Memperjuangkan agama Allah dengan harta dan diri kita. Nah, siapa saja yang memperjuangkan agama Allah tidak akan membeda-bedakan, tidak dibeda-bedakan. Baik itu yang berjuang dengan ilmunya seperti ulama, baik itu yang berjuang dengan hartanya seperti para dermawan, baik itu yang berjuang dengan kekuatannya seperti para pembantu pekerjaan. Maka jadi apapun kita, kalau di dalam ibadah kita, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam apapun ada nilai perjuangan agama Allah, maka Allah akan memberikan keistimewaan. Ada orang yang mendirikan warung sambal hijau lalapan umpamanya. Di situ ada nilai perjuangan. Umpamanya 10% penghasilannya diwakafkan untuk agama Allah, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, biaya-biaya untuk itu semuanya. Atau perjuangan agama Allah lewat makanan umpamanya. Setiap yang hafal juz minimal juz 30, maka makan di sini gratis umpamanya. Yang menjadi takmir masjid, makan di sini gratis umpamanya. Yang anak yatim usia di bawah 12 tahun makan di sini gratis umpamanya. Nah, nilai-nilai perjuangan seperti itulah yang menjadikan Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci sebuah bisnis yang tidak ada bangkrutnya, apapun pekerjaannya, adalah ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Yang jadi pedagang, perjuangkan agama Allah dengan dagangan. Yang menjadi guru, perjuangkan agama Allah lewat gurumu. Yang menjadi pembantu rumah tangga, perjuangkan agama Allah lewat pembantu rumah tangga. Yang menjadi asisten, perjuangkan agama Allah lewat asisten. Semuanya. Yang menjadi pengusaha, yang menjadi saudagar, perjuangkan agama Allah lewat pengusaha dan saudagar. Semua bisa diperjuangkan tanpa memandang perbedaan. Nah, pada siapapun yang mau memperjuangkan agama Allah, Allah berikan kehidupan yang bagaikan di surga. Rizkinya terus mengalir, kehidupannya bahagia, dosa-dosanya diampuni, hidupnya berkah, hasanah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk pada bab yang baru, yaitu faslun fil infaqi fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana
illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Faslun ayhada fasal fil infaqi ing dalem nerangake infak fisabilillah ing dalem perjuangan agamane Allah. Jamaah Imamit on air, di sini akan saya jelaskan apa sih Pak Ustadz bedanya infak sama sodakoh. Nah, kalau sodakoh belum tentu infak, kalau infak sudah pasti sodakoh. Nah, bedanya apa Pak Ustadz? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sodakoh." Setiap yang bernilai baik itu bisa dikategorikan sodakoh. Anda baca Quran itu juga termasuk sodakoh. Anda mengucap kalimat thayyibah bisa sodakoh. Anda membantu orang lain bisa dikategorikan sodakoh. Tapi sodakoh yang wujudnya adalah harta, saya ulangi lagi, sodakoh yang wujudnya adalah harta, maka disebut infak. Sodakoh yang wujudnya harta disebut infak. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Ketika Anda punya ilmu, Anda ajarkan kepada orang lain, itu sodakoh ilmu. Ketika Anda punya tenaga, Anda bantukan kepada orang lain, namanya sodakoh. Tapi ketika Anda punya harta, sebagian Anda sedekahkan, itu namanya infak. Bisa dipahami jemaah? Jadi setiap ayat Al-Quran, setiap di situ ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang yungfikun, wa mimma razaqnahum yungfikun, wa mimma razaqnahum yungfikun. Ada berapa kata wa mimma razaqnahum yungfikun dalam Al-Quran? Banyak. Pasti tanda-tanda orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yungfikun, dan dari sebagian apa yang aku berikan rizki kepadanya dia mau menginfakkan. Berarti kata yungfikun atau infak itu artinya sodakoh dengan harta. Jadi ketika ada kotak di dalam masjid, ada kotak namanya kok kotak amal, nah itu berarti tidak harus harta yang dimasukkan. Cukup disolawatin aja, karena solawat juga amal itu. Tapi yang benar adalah kotak infak. Nah, kalau kotak infak berarti yang dimasukkan harus berupa harta. Minimal adalah, maksudnya adalah uang maksudnya. Oke. Atau cek boleh gak Pak Ustadz? Boleh, cek juga boleh. Nah, qala ngendika sapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Matsalul ladzina utawi sipate wong akeh yungfikuna kang padha nyotakohake bondone sapa aladina, kang padha nginfakake sapa aladina amwalahum ing pira-pira bandane aladina fisabilillahi krana njejegake agamane Allah utawa ing dalem agamane Allah. Iku kamasali habatin kaya padane wiji ambatat kang nuhake apa wiji siji sab'asana bila ing 7 ulen-ulen. Fikuli sumbulatin iku ing dalem ulen-ulen siji mi'atu habatin utawi 100 wiji. Wallahu utawi Allah iku yudhaifu nikel-nikelake sapa Allah liman maring wong jasa kang ngersakake sapa Allah ing man. Wallahu utawi Allah iku wasiun dat kang jembar rahmati alimun kang mangerteni sapa sing infak sapa sing boten. Perumpamaan orang-orang, ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah. Ingat, menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah. Bukan menginfakkan hartanya untuk kampanye loh ya, beda loh ya. Bukan menginfakkan hartanya untuk magang lurah loh ya, beda.
bukan menginfakkan hartanya untuk magang calon bupati, bukan. Dan biasanya kalau lagi ada pilpres, lagi ada pilihan bupati, pilkades dan sebagainya, banyak orang yang dermawan mendadak. Enek wong loman dadaan. Nggih napa mboten? Biasanya lek mboten, Bu. Mesti enek wong loman dadaan niku. Biasanya ra tau ngene moro-moro sapa masjid etok-etok nukokne kloso. Nah, Enggak jadi diminta lagi. Gak tahu moro nek pondok no moro-moro sowan nek pondok terus gawakne apa jenenge paping ngono moro-moro. Engko lek ra dadi papinge dicukili meneh. Lek ra dadi klosone go mulih. Orang-orang yang menginfakkan hartanya yang model seperti itu berarti bukan fisabilillah, tapi fisabili kades, fisabili lurah, fisabili apa jenis bupati, fisabili presiden. Itu bukan. Nah, jadi hati-hati. Jangan menganggap nanti sebentar lagi kan pilihan presiden tuh di Indonesia. Engkau mesti enek wong loman dadaan, akeh. Beras didum-dum nih, daun didum-dum nih, kaos didum-dum nih, sarung didum-dum nih. Sasarannya mesti luru. Lek gak pesantren, yo masjid. Nah, rumah ngesani lek wis toko masjid terus toko pesantren itu terus kayak iki sedekah. Enggak. Itu bukan fisabilillah itu namanya. Itu fisabili presiden. Golek masa kan. Dadi mlongo. Cari masa. Kuwi ngono wong masang perangkap. Iku padha karo wong masang perangkap. Jenengan tahu wong masang perangkap. Lah ape golek manuk apa golek apa jenenge ini pasang perangkap. Jadi diiming-iming beras 5 kilo terus supaya dipilih, lek dipilih jenengan dipules, pajeke diundakne. Mending kan ngono senengane. Nah, wong senengane kan ngono. Dikai dhuwit 50.000 nes mau warame pol, tapi sesuk pajeke diundakne 100.000. Nah, ngono carane. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam perjuangan agama Allah itu bagaikan menanam satu biji. Bagaikan menanam satu biji, yang biji itu bisa menumbuhkan 7 tangkai. Nah, ada orang bertanya, saya dulu ditanya sama salah satu jamaah yang ngaji di pesantren. Pak Ustadz, opo enek biji sing ditandur tuwuhe malih 7? Aku yo pikir-pikir. Masa Allah ngumpamakne biji sing ditandur tuwuhe dadi 7. Ayo kira-kira biji opo, Bu? Jenengan niku isih kelingan apa gak ayate sing kula terang nih bulan-bulan wingi niku. Ada satu biji di dunia ini yang kalau ditanam subur bisa tumbuh menjadi 7 tangkai. Ayo, lek biji pelem iku ditandur masa dadi 7. Oh enggak, salah biji pelem. Ayo, kambil, salah. Ayo biji apa kira-kira? Sawi sak butir tuh jadi 7 napa mboten, Bu? Ayo, siapa yang kira-kira yang benar dapat hadiah ini nanti yang benar. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah lewat hartanya. Itu bagaikan menanam satu biji yang akan tumbuh 7 tangkai. Biji apa ini? Biji apa kira-kira? Nah, nggak ada yang tahu kan? Ayo biji apa? Biji padi, Pak. Biji padi. Duh, kok wayu meneng kudungnya kuning apa hijau gimana? Kudungnya abang, Pak. Walah abang. Oh, lek kudungnya abang ini biasanya loman. Alhamdulillah. Kasih oleh hadiah lek ngomong. Yo. Biji padi. Pari iku, Bu. Iku biji-bijian yang paling ajaib di muka bumi. Loh, kenapa? Satu biji padi itu kalau ditanam di tanah yang subur dan dengan biji yang baik, kualitas nomor wahid, maka satu biji itu akan menjadi 7 tangkai. Sing pari-pari biasa yo kadang manak telu, kadang yo 5. Tapi yang terbaik itu maksimal 7 tangkai. Ini padi. Ini hebatnya padi. Nah, biji padi ini
menjadi perumpamaan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah lewat hartanya. Terserah mau jadi apa saja boleh. Jadi kiai kok bondone gak diperjuangnya agama, ya gak sugih. Ya ini yang melarat. Makanya wakeh kiai melarat soalnya ora tau bondone yang berjuangnya agama. Isine mek wiritan, nah ngono biasane mengkrik-mengkrik ngono biasane. Lho tenanan, Bu. Karena Allah ki ndak janjekne sapa sing salat mempeng, sapa sing wirat mempeng dadi sugih gak enek. Janjine Allah, ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Loh, wong sing akeh wirite kuwi atine ayem. Tapi gak dijanjeni sugih. Makane dadi yo kiai, dadi yo ustaz kok wiritan. Wah iku biasane yo uripe ayem, tapi gak patek sugih. Biasanya omahe yo elek, musolane yo dograk-dagrek ngono biasa. Lha iki kenyataan iki, Bu. Apa yang menjadikan hidup seperti di surga? Perjuangkan agama Allah lewat sebagian hartamu. Loh, iki lho. Gak peduli. Allah itu gak peduli. Ape kiai, ape tukang sawah, ape tukang kebun, janji sebagian hartane nggih berjuangnya agamane Allah. Engko yo dikeki sugih. Wis ta sampean jajal lah. Oh, dijajal karo orang yang pun janjine Allah. Dadi yo kiai, tapi nek mik wiritan tok yo gak patek sugih. Tapi lek bondone sebagian yang berjuang nek agama wis mesti dadel-dadel ngono biasane ngono. Iku tanda-tanda. Makane lek kula niku gampang nyawang sapa-sapa niku. Wong kok usahane dadel-dadel, mesti sebagian hartane nggih berjuang nek agamane Allah. Wis nek ngoten niku kuncine. Pak Ustadz, umpama dadi tukang bangunan, apa iso sugih? Sugih janji sebagian bondone diberjuangnya agamane Allah. Engko moro-moro oleh tender akeh, moro-moro didadekne kepala tukang, moro ngoten niku. Pak Ustadz, bakul bakso apa iso sugih? Sugih janji sebagian asile tinggi berjuangnya agamane Allah. Pirang-pirang bakul bakso sing mobile Pajero, pirang-pirang sing DPR mobile utangan. Nyapa kok dadi mobile utangan? Karena sebagian bondone gak diberjuangne agamane Allah. Wis ngoten niku kuncine. Pak Ustad, apa peh dadi kiai niku iso sugih delok-delok. Nek kiyaine medhit gak tahu bondone nggih berjuangne agamane Allah. Gelemane mek ngaji tok diopahi utawa wiritan tok ora patek sugih kiai sing ngono. Lah iki temenan iki. Jenengan diomongi kok guyang-guyu. Iki dirungokne 7 negara lho, iki gak guyon-guyon lho iki. Gitu nih. Soalnya apa? Allah sudah memberikan contoh. Kama salihabatin ambatat sab'a sanabila. Orang yang menginfakkan sebagian banyak hartanya untuk memperjuangkan agamanya Allah, dia bagaikan menanam satu biji, yang biji itu bisa menumbuhkan 7 tangkai. Podo karo nandur pari. Pari iku, Bu. Gabah siji lek apik tuwuh iso dadi 7, Bu. Rata-rata yo 3 lah. Lek rada apik sampai 5. Iki lek apik banget sudah di 7. Nah, sawet siji, pari siji terus manak dadi 7. Sawet siji ku lek apik sauli niku sudah 100 gabah lho iki. Lho temen lek sampean takok tukang pari iku. Gabah sekilo iku iso panen makebo-kebo kok. Ngeten niku perumpamaan iki. Sama dengan orang yang sebagian hartanya untuk dibuat perjuangan agamane Allah. Engko ya ditikel-tikel nih karo Allah. Piye carane? Ya urusane Allah. Carane ya urusane Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang berjuang, siapa yang tidak. Wis to ndak bakal salah. Umpamane, engko aku sanuke tak infakne ke aku ora diganti karo Allah. Alah, Gusti Allah ki ora sare, Bro, modelmu. Ora bakal kleru. Wis tok, sapa sing merjuangne agamane Allah, mbuh kuwi dadi kuli, mbuh kuwi dadi bakul cilok, mbuh kuwi dadi bakul opo, janji sebagian bondone nggih berjuangne agamane Allah, mesti dilipet-lipetne karo Allah bondo. Tapi lek enek kota infak lek ngethuki padha karo nguyuh ning pom ya lawas sugihe.
Kota infak lek ngerti padha karo nguyuh nek pom 2000 klutik. Piye apa iso sugih? Seperti itu. Iwamit on air jamaah saudara-saudariku sehati yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama. Wa akhraja Ibnu Majah, diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah dengan samaniyati minas sahabah, dari 8 sahabat Nabi meriwayatkan qalu, para 8 sahabat Nabi ini berkata, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku arsala ngirimake sapa man binafaqatihi kelawan infake man fisabilillah krana perjuangan agamane Allah, wa aqamala netepi sapa man fi baitihi ing dalem omahe man, falahu mongko iku kedue man bikuli dirhamin kelawan saben-saben tak dirham 10 dirhamin utawi 700 dirham. Barang siapa menitipkan sebagian hartanya untuk perjuangan agama Allah, walaupun dia di rumah, maka baginya setiap 1 dirhamnya diberikan 700 kali lipat. Setiap 100 ribunya Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Yang 10 Allah berikan di dunia, 10 kali lipatnya Allah berikan di dunia, yang 690 kali lipat Allah berikan di akhirat. Jenengan tak baleni meneh. Ditikel nek karo Allah ping 700, sing 10 Allah paring ning dunya. Jadi di dunia ini Allah berikan 10 kali lipatnya, nanti di akhirat 690 Allah berikan cash nanti di akhirat. Lah ning dunya lek sampai diweki 700 tikelan jenengan berkecil-kecil to, Bu. Nggih napa mboten, Bu? Jenengan lek sampai dikei 700 tikelan lek kecil-kecil ning dunya. Umpamane nggih pondok pesantren Punokawan 313 lagi butuh asrama utawa pelebaran tanah wakaf untuk pengajian. Karena setiap malam Selasa itu ada pengajian akbar. Tidak sedeng panggone soyombo. Terus jenengan sedekah 1 juta dapat 2 meter. Ditikel ping 700, dadi 700 juta. Jenengan bingung Bu arep ndakne duwite sampeyan. Maka Allah Maha tahu. Yang diberikan di dunia 10 kali lipatnya, yang 690 Allah simpan nanti di akhirat. Nah itu rumus, Bu. Jadi sing diwehne ning dunya iku 10 kali lipatnya. Sisanya Allah berikan di akhirat. Jamaah Imam on air, saudara-saudariku seiman, setakwa, sehati yang selalu mendapatkan ridho dari Ilahi Rabbi. Nah, wangan Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi, man jahaza ghasyan fisabilillah, man utawi sapane wong iku jahaza nyawis-nyawisi sapa man ghasyan ing wong kang berjuang ne agama fisabilillah ing dalem dalane Allah. Barang siapa memberikan kecukupan kepada orang yang memperjuangkan agama Allah. Enek wong sing berjuang nih agamane Allah, termasuk guru-guru ngaji TPG sing gak dibayar negara iku lho. Lek guru sing dibayar negara iku dudu pejuang, Bu. Iku wis memang golek bayaran, iku golek duit. Iku lek gak dibayar ora kamar gelem mulang. Gak percaya jenengan. Guru-guru madrasah, guru-guru sekolah-sekolah niku lek gak dibayar kira-kira gelem mulang napa mboten? Iki jujur mawon lho, iki gak usah ditutup-tutupi. Ora gelem. Itu bukan pejuang, itu pekerja namanya. Dia bekerja untuk mencari upah. Pekerjaannya adalah mengajar. Tuh, bukan berjuang. Kalau berjuang, dia hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Terserah lewat mana Allah memberikan.
bisa langsung didatangkan lewat seseorang, atau didatangkan lewat usahanya, atau didatangkan lewat jalan apapun, terserah Allah. Tapi kalau orang mengajar agama, kebetulan dia adalah guru agama, ya, dengan tujuan mengharap gaji setiap bulan sekian, maka dia bukan pejuang agama Allah. Dia adalah pekerja mencari upah dari mengajarnya. Seperti itu. Fakot goza mongko teman-teman perang sopeman. Barang siapa mencukupi kebutuhan, ikut-ikut membantu kebutuhan orang yang memperjuangkan agamanya Allah, maka sama halnya dia sedang berjuang di agamanya Allah. Saya contohkan begini. Ada orang ikut membantu kebutuhan si guru ngaji umpamanya. Si guru ngaji umpamanya ya waktunya habis untuk mengaji, tidak sempat untuk bekerja, tidak sempat untuk begini. Ada orang yang membantu membelikan berasnya. Yang membantu memberikan berasnya ini derajatnya sama dengan mengajar ngaji. Berarti dia juga sama-sama memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ loh hebatnya. Ada seorang guru ngaji namanya, atau bisa ustadz lah, bisa kiai, atau guru madrasah, guru TPG, guru pesantren. Terus butuh tempat untuk mengajar. Ada orang yang dermawan, membuatkan tempat, membangunkan tempat agar dia bisa mengajar. Maka yang membangunkan tempat itu sudah dinilai sama persis dengan yang mengajar ngaji. Karena mengajar ngaji kalau tidak ada tempat, mau ngajar di mana? Itulah Bang. Ada tempatnya saja tapi nggak ada yang mengajar, terus mau buat apa? Apa tinggi kandang wadus? Maka saling membutuhkan dua-duanya ini. Yang punya harta berjuanglah dengan hartamu, yang punya ilmu berjuang dengan ilmumu, yang punya tenaga berjuang dengan kekuatan. Inilah perjuangan. Karena hidup adalah perjuangan, dan perjuangan perlu dengan pengorbanan. Tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Berarti bisa kita simpulkan kebahagiaan hanya bisa diraih kalau kita mau berkorban. Ya berkorban apa saja? Berkorban tenaga, berkorban kasih sayang, berkorban waktu, berkorban harta, dan sebagainya. Jangan harap engkau bisa menemukan anak yang bisa membahagiakan kalau anak tidak dipisah dengan orang tuanya untuk sekolah, untuk di pesantren, untuk belajar. Berarti berkorban apa? Berkorban waktu, bercandaria dengan anak tercinta. Jangan berharap bisa menjadi kaya raya kalau tidak bisa mengorbankan waktu untuk usaha, untuk kerja dan sebagainya. Mengorbankan waktunya untuk bercandaria dengan keluarga. Jangan berharap hidup sukses kalau tidak mau berkorban. Korban apa? Ya korban tenaga. Mengorbankan tenaganya agar bisa hidup bahagia. Jangan berharap mau dilipat gandakan oleh Allah kalau tidak mau mengorbankan sebagian hartanya untuk perjuangan agama Allah. Jamaah Imamit On Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, pagi hari ini saya tidak akan panjang lebar memperjelas apa itu infak fisabilillah. Intinya, gunakan sebagian harta-hartamu untuk perjuangan agamanya Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan di dunia ini sama seperti di surga. Bagian surga sudah ada di nikmat di dunia, apalagi di surga kehidupan yang bahagia abadi selamanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang